Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang, malam, dan pagi. Balik lagi sama Dina sama Arin di sini dari podcast dari Tomodachi. Setelah sekian lama kita nggak record ya, Rin. Nggak upload juga. Kayaknya kita Maafkan Kak. akan meregulerkan jadi 2 minggu sekali nih kayak Tomodachi. Jadi yang biasa nungguin seminggu sekali, kita jadinya uploadnya setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi mungkin ada Tomodachi yang ke-skip nih yang dulu episodenya belum sempat didengerin. Silahkan didengerin. Nah, jadi kita nanti akan hadir setiap 2 minggu sekali tentunya untuk membahas topik-topik kesayangan Tomodachi. Arin, apa kabar dulu deh? Jeda 2 minggu ya setelah terakhir kemarin udah 1 bulan kita ngampus dan ya gitu ya kampus dan mulai kayak ikut kampus fair gitu. Terus kayak lanjutkan perkembangan tesis atau skripsi gitu ya. Kalau Dina kan sekarang lagi job hunting ya, aku pengen coba-coba juga. Nah tapi emang belum ini banget nih jor-joran Dina, tapi aku pengen coba-coba. Tapi ya itu jadi salah satu aktivitas yang pengen aku coba juga sih. Kalau Dina gimana? Kalau Dina di sini di buku lagi kedinginan. Lagi 12 derajat, makanya lihat teman-teman semua, sekarang udah jam 10 di Beppu, terus kayak udah siap-siap mau tidur, ini udah pakai piyama, dingin banget soalnya di sini. Sehari-harinya masih kelas, biasa ambil kelas bahasa Jepang, udah gitu kayak ada beberapa kelas workshop bisnis gitu, sama lagi banyak-banyak ngajar bahasa Inggris di sekitar kota sini, gitu-gitu aja, Rin. Dan lagi yang tadi kata Arin bilang lagi coba-coba apply-apply buat internship, apply-apply buat kerja, karena di sini kan mulainya cepet ya. Begitu deh. Gitu ya, semoga lancar-lancar semuanya gitu ya. Betul sekali. Ya udah setelah kita udah tahu kabarnya kayak gimana, terus kita juga semoga teman-teman Tomodachi semua yang ngedengerin juga baik-baik aja di sana ya. Karena kita lagi ngomongin tentang baik-baik aja, nggak cuma baik-baik aja di luar, tapi baik-baik aja di dalam. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini, Arin? Iya, benar banget ya. Karena baik-baik aja di dalam, jadinya di dalam tuh apa kan mental ya. Jadi kalau baik-baik itu biasanya baik-baik mental itu biasanya di istilahnya tuh mental health ya. Jadi kita pengen ngebahas tentang mental health pada kesempatan kali ini. Sebelum bahas-bahas tentang mental health-nya, kita pengen ngaitin dulu tentang mental health ini sama kitanya nih. Kita pengen sedikit flashback ke pengalaman di awal-awal FU dulu nih. Kita pernah nggak sih ngerasain depresi atau anxiety? Ada nggak, Dina, ada perasaan-perasaan kayak gini menghantui? Kayaknya aku pernah ngomongin di salah satu episode kita, jadi kalau misalkan Tomodachi yang ngedengerin pasti tahu detailnya kayak gimana. Cuma aku memang pernah cerita tentang waktu awal-awal masuk ke sini, kayak ke kondisi baru, ke environment baru, aku sempet-sempet ada kayaknya anxiety. Bukan apa ya, ada periode yang aku benar-benar anxiety, full of anxiety banget, bahkan keluar kamar aja tuh gemeteran kayak gitu. Ini gitu deh. Terus akhirnya setelah ngobrol sama beberapa orang, alhamdulillahnya bisa ter-overcome. Tapi gara-gara lihat dari experience itu, dari pengalaman itu, uh, those kind of thing, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya memang nyata banget nggak sih? Kita semuanya bisa kena, atau misalkan dari teman-teman juga aku kena beberapa kali diceritain hal kayak gitu. Dan aku yakin juga kayaknya Arin juga sama nggak sih? Arin juga pasti pernah dengar cerita-cerita dari orang, ya nggak sih, Rin? Dengan cerita juga ngalamin diri sendiri juga pernah dalam bentuk yang berbeda-beda karena mungkin setiap orang oh ya mungkin di bagian ya tadi kalau tidak gemetaran atau mungkin bagian orang ada apa ya mungkin banyak banget sih disordernya yang simptom-simptomnya mungkin itu pernah terjadi juga sama aku. Kalau ya pastinya pernah ya kita pernah mengalami fase sulit, pernah mengalami masa tertekan. Jadi ya di sini nih mental health ini sangat rentan untuk kita merasakannya di periode-periode itu ya nggak sih, Din? Betul, 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 betul. Nah, uh, kan kalau misalkan kita sekarang ngomongin tentang mental health, semua orang ngomongin mental health pasti, Din. Kalau misalkan kita buka Instagram aja di explore pasti udah ada Hmm. mental health dan well-being. Mereka udah punya satu tempat buat hal itu. Tapi menurut Arin ini tuh udah dari kapan sih sebenarnya kayak orang-orang tuh ngomongin tentang mental health gini? Karena bahkan untuk sekarang memang orang-orang lebih terbuka sih, tapi masih ada juga orang-orang yang melihat kayak gangguan jiwa, oke, go away gitu. Masih banyak orang kayak gitu. Benar. Benar sih, isu kayak mental health itu udah gampang kita akses dan nggak terlalu tabu untuk kita bahas. Bahkan udah ada orang yang kayak udah speak up gitu ya, kayak iya nih kita diskan banget atau kita sering mengalami ini. Tadinya tabu karena kan orang biasanya mental health tuh bisa langsung dikaitkan sama gila mungkin kan langsung. Padahal sebenarnya ada tahap-tahap di mana nggak langsung gila gitu, tapi ya memang ada tahap-tahap yang ya jangan sampai gila, makanya ada tahap-tahap yang sebenarnya kita harus
aware juga gitu, dan di tahap-tahap itu meskipun nggak sampai gila juga, di tahap-tahap yang riskan inilah tetap juga masa yang sulit bagi yang mengalami mental health ini gitu ya. Mhm. Tadi kita juga sempat ngobrolin nggak sih, Rin, buat generasi kita lebih terbuka, tapi juga ternyata karena saking terbukanya kita, saking kita terekspos sama informasi-informasi, kita juga semakin rentan menghadapi itu, merasakan itu nggak sih? Terus kita juga come across, kita nemu satu istilah namanya hari sickness. Arin mau jelasin sedikit nggak tentang hari sickness Benar-benar itu? dari sickness aku dapat dari salah satu kelas ini, jadi kayak ada salah satu Oh, reading. Jadi mhm. kayak dan ini kayak ngerasa wah ini jadi readingnya itu berkaitan ya oke dia ngejelasin tentang salah satu riset lah salah satu riset tentang hari sickness ini ada salah satu ilmuwan yang mendapati kalau hari sickness itu adalah penyakit yang ada di saat ini gitu orang di zaman modern ini yang merasakan hari sickness ini. Jadi hari sickness itu adalah dimana kita tuh ngerasa waktu itu penting banget, terus kayak ngerasa terikat banget sama jam, pokoknya kayak jam berdetak gitu, kayak aduh aduh gimana kayak pokoknya bukan itu bukan secara ininya gitu banget, tapi pokoknya kita ngerasa kayak kita dikejar-kejar waktu lah ibaratnya kayak gitu ya. Dan terus kayak jadinya karena kita ngerasa semua hal ini nggak cukup dikerjakan kayak 24 jam, kita sering nggak sih pernah ngerasain kayak saat itu nggak cukup 24 jam. Nah ini salah satu ciri-ciri hari sickness ini, karena di era modern ini kita apa ya pace kita dalam melaksanakan sesuatu tuh lebih cepat. Nah, sedangkan sebenarnya tubuh kita dan emang ya apa sih tubuh kita sendiri pun tidak didesain untuk melakukan hal sebanyak itu dalam satu waktu gitu. Dan inilah yang menjadikan selain dari fisiknya atau kita melakukan sesuatu secara fisik juga banyak, berat dan dalam mental kita juga sebenarnya nggak mampu gitu untuk bisa cope with hal-hal itu dalam satu tempat gitu. Dan ini memang sangat relate banget ya sama kita gitu ya, karena memang apa sih namanya emang relate banget sama kita dan emang ini banget karena semua orang ngerasa kayak gitu kayak iya pokoknya karena targetnya makin banyak kan ngerasa gak cukup nih ngerjain targetnya kayak gini doang, jadi banyak yang mau dikerjain dalam satu waktu. Nah itu sih ya nggak sih ada sickness itu. Kadang-kadang sebagai mahasiswa aja, kadang-kadang aku suka ngerasa kayak gitu, apalagi orang-orang yang kerja di luar sana ya, aku ngerasanya kayak Benar-benar. dikejar target, apalagi kalau misalkan udah punya keluarga, nanti pulang ke rumah ada keluarga, ada lagi hal yang harus dikerjain. Bisa nggak tambah 12 jam gitu sehari? Jadi panjang Benar 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 hari. benar 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 sih Ya. benar. Kayak makanya itu kayak karena kita sebenarnya karena pace dari kehidupan itu lebih cepat kayak kalau contohnya nih misalnya kayak kalau kita dulu hidup di zaman 30 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu kayak surat atau komunikasi kita baru sampai satu hari setelahnya tuh it's not a big deal-nya. Tapi sekarang kayak kita nggak bisa ngirim email cepet aja kayak pakai nggak bisa ngirim email cepet atau misalnya telepon gak nyambung itu kita udah kesel gitu. Itu sangat Kayaknya terasa yang menghambat gitu. menurutku yang mengamplify banget si speed dari kehidupan kita, kecepatan kehidupan kita juga gara-gara kita bisa lihat sekarang on real time progres hidup orang lain. Benar 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 benar. Jadi secara nggak langsung pasti kita compare. Benar Ah, benar. dia udah dapat internship di sini. Ah, dia udah dapat kerjaan di sini. Kayak gue kok belum ngapa-ngapain kayak gitu-gitu. Benar 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 benar. Kita semakin kepikiran lah kapan nih Benar kita. benar benar benar. Gitu kan. Dan iya itu kan mungkin fase-fase yang orang-orang lewati ya pasti ada fase-fase yang luar biasa yang orang tuh lewati juga yang kita nggak ketahui. Jadi kita ngerasa oh ya semua cara yang possible kita coba juga. Nah kadang kita nggak ngerasa ada limit di diri kita yang sebenarnya kita harus maklumi juga diri kita tuh nggak bisa melewati itu. Nah itu yang dari hari sickness ini ya nanti ya ini jadinya pemicu mental health juga gitu dari yang kita kan mental health itu juga banyak ininya ya kayak kita overworking lah atau pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitas kita gitu. Dan inilah jadinya salah satu penyebab dari salah satu dari banyaknya penyebab dari mental health itu ya. Ya betul banget sih betul. Jadi ya bisa jadi apapun itu yang ada dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita juga nggak sadar ternyata triggernya gitu nggak sih. Aku tuh sempat ngobrol sama salah satu temanku. Jadi dia memang lebih apa ya berkompeten dalam hal psikologi dan menangani hal-hal kayak gini. Kalau misalkan aku merasa aku masih belum kompeten nih buat ngomong-ngomong kayak gini, kan aku senang sama hal kayak gini, senang baca, tapi kalau based on knowledge-nya aku masih belum cukup buat ngomong. Tapi aku kemarin tuh sempat ngobrol sama salah satu temanku, dia juga ada suatu program di mana dia jadi salah satu apa ya garda terdepan buat ngebantuin teman-teman yang mungkin nggak punya orang yang bisa diajak ngobrol buat mental illness kayak gitu-gitu.
dan servisnya gratis by the way kayak gitunya. Nah dia juga, aku tanya ke dia gimana sih caranya buat kalau misalkan teman kita lagi ngerasain sesuatu terus dia milih buat terbuka ke kita gitu, dia milih buat cerita ke kita. Nah kita tuh baiknya responnya kayak gimana sih gitu. Aku Hmm. nanya ke dia kan. Terus katanya nomor satu yang paling penting ketika ada orang yang merasakan hal-hal tersebut, nggak langsung mental illness sih, cuma kayak mereka merasa nggak baik di dalam tapi cerita ke kita, itu nomor satu adalah do not ever negate. Maksudnya jangan sampai kita memperkecil matter-nya, jangan sampai kita meniadakan apa yang dia rasain gitu. Karena Hmm. balik lagi kan, yang orang rasain tuh pasti beda-beda. Jangan sampai kayak orang cerita misal stres gara-gara say nilai gitu. Oke, buat beberapa orang nilai bukan prioritas, tapi buat orang lain bisa jadi hal itu prioritas di mereka gitu kan ya. Jadi jangan sampai kayak bilang kayak, lah ya lah, lo mah kayak gitu doang, masa nggak bisa kayak gitu-gitu. Atau kayak masa kayak gitu doang sedih. Itu tuh Benar-benar. such a big no buat teman-teman kita yang udah ngumpulin keberanian buat membuka diri ke kita itu nomor satu katanya. Benar-benar. Menurut kalian gimana? Iya Kita benar banget. Dan apalagi ya ditambah kan ada yang memperkecil matter itu yang kayak apaan sih hmm, lo baru kayak gitu aja. Dan ada yang bahkan orang kayak udah cerita, nah lu mending kayak gini lah gue. Nah itu orang yang lebih parah lagi. Kita udah misalnya ada orang yang cerita, terus dia berusaha menyampaikan keluh kesah dia, ternyata orang yang diceritain itu malah membalikan fokusnya ke dia. Nah itu makin parah sih. itu betul betul. Jadi kalau misalkan orang udah berani buat buka diri sama kita kayak gitu, lebih baiknya sebenarnya adalah tanya waktu Hmm. dia cerita, apa sih yang sebenarnya dia butuhin. Karena orang-orang bisa jadi cerita ke kita untuk pengen didengerin aja ada. Hmm. Orang yang memang coping mechanism-nya kayak gitu. Mereka memang buat defense-nya kayak gitu. Mereka pengen orang ngedengerin mereka aja gitu. Tapi mereka nggak butuh saran karena sebenarnya mereka udah tahu apa yang mau Hmm. mereka lakuin. Ada orang kayak gitu. Atau kedua, mereka butuh emotional support. Hmm. Kayak mereka pengen ditenangkan atau kayak apa ya, divalidasi perasaannya, kayak iya hal itu Hmm. benar dan nggak apa-apa kamu ngerasain kayak gitu. Atau yang lain lagi mereka butuh logical reasoning atau kayak apa ya, solusi yang memang logis dan aplikatif gitu. Hmm. Benar, Jadi benar, benar. tergantung banget orangnya butuhnya apa. Jangan sampai kita cuma orang cerita sama kita tuh kayak kita yang ngasumsiin kayak kayaknya dia butuhnya ini terus kita tanpa ngelihat situasinya langsung ya Hmm. menangani sesuai Benar, apa yang kita mau gitu. Coba kita benar. butuhnya kita tuh apa? Kan kalau misalkan kita cerita ke orang terus tiba-tiba orang nanggepinnya nggak sesuai sama yang kita harapkan, kan jadinya bukannya kita ngerasa lebih baik, Benar, jadinya benar, benar, malah benar. males nggak sih? Iya sih, benar, benar, benar. Iya sih benar, tipe-tipe orang tuh beda ya, benar. Benar banget sih ya, benar. Jadi kita harus supaya apa ya, niat kita mungkin awalnya nggak kayak orang yang pertama yang kayak membalikan fokus atau dia yang menyepelekan masalah orang lain mungkin, tapi dari dia niatnya baik nih, berusaha untuk membantu. Tapi dia nggak tahu ternyata yang dia berikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang orang yang bercerita gitu. Nah mungkin bisa juga sih kita tanya dulu mungkin ya pas jadi emang sebenarnya maunya kayak gimana? Maksudnya kita sebenarnya yang Kamu dibutuhkan lagi butuh apa? emang lagi Iya. butuh apa sih sebenarnya sekarang pengennya gimana nih sekarang gitu pengen misalnya kayak gitu. Jadi nanti dari situ iya nih ya nggak apa-apa ya tahu sih sebenarnya harusnya kayak gini ya tapi kan ya pokoknya bingung aja mungkin kayak gitu ya mungkin tipe orang yang cuman pengen didengerin aja pengen supaya mengeluarkan aja gitu kan apa ngomong sama orang apa mengeluarkannya itu dengan manusia yang lain kan itu kerasa lebih real ya dibanding ya dia ngomong-ngomong sendiri atau misalnya mungkin dia kesel-kesel geram-geram sendiri ya itu mungkin itu dengan cara dia mengeluarkannya atau ya dengan cara-cara lain kadang kan itu ya apa sih ya nggak sih kalau misalnya kita sebagai teman kapasitas kita apalagi kita juga kadang yes kita bisa bantu satu sama lain kayak misalnya aku lagi merasa ada kesusahan mungkin aku bisa cerita sama Dina atau mungkin Dina juga ya kita masih sama nih kapasitasnya sama anak-anak kayak masih bukan anak-anak maksudnya masih orang-orang anak-anak muda gitu ya masih kita masih sama lah frekuensinya gitu. Nah mungkin di saat nanti apa namanya di saat nanti masalahnya jadi lebih sulit tidak di luar jangkauan kita untuk menyelesaikannya mungkin itu bisa dicari juga bantuan dari profesional ya Din supaya Iya, supaya ya bisa terselesaikan karena memang sekarang apalagi yang ngambil apa ya dulu mungkin kalau orang aku dulu tuh soalnya pernah ngambil bercita-cita jadi psikolog nih dan dulu pas aku aku ini juga, Rin. iya kan
Jadi bahkan aku sebelum masuk APU, aku udah keterima di salah satu jurusan psikolog di PTN Indo lah gitu kan. Nah jadi kayak emang niatnya dia jadi psikolog, dan kalau orang tanya kan mau jadi psikolog ngapain gitu, Hmm. nggak usah lah jadi psikolog, ngapain gitu. Orang kayak underestimate pekerjaan psikolog gitu, ngapain kok dia psikolog, lagi cuma dengerin orang cerita atau ngapain, kayak gak penting banget gitu. Tapi ya di saat seperti ini kelihatan, nggak tahu ya apa aku baru ngeliat sekarang apa gimana, tapi sekarang tuh dengan mungkin dulu emang emang apa signifikan juga dulu, tapi sekarang itu benar-benar kelihatan banget di zaman, apalagi zaman pandemi ini tuh, orang-orang bermunculan yang ngomong-ngomong mental health. Sebenarnya dulu sih, tapi pasti kayaknya terasa terlalu stand out banget gitu, isu mental health ini pas lagi pandemi, apalagi ditambah juga dengan ini ya, menjamurnya webinar-webinar kali ya, jadi isu-isunya juga kadang juga ditambah juga dengan teknologi media-media itu. Cuman ya emang jadi banyak banget sekarang tuh, profesional tuh gak harus profesional berbayar. Kalau misalnya teman-teman gak mau apa kayak ngerasa aduh susah nih kalau berbayar, banyak juga yang menyediakan menggayat, mengasistensi itu dengan gratis, dengan free gitu. Jadi memang banyak banget cara-caranya, dan emang penting jangan, kalau kata orang kan ya mental health itu sama kayak kita menjaga kesehatan tubuh juga, karena dia emang nggak kelihatan sih, jadi kadang kita lebih sering meniadakan itu, tidak dianggap penting lah, sepenting kita merawat tubuh kita misalnya gitu ya. Iya, 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 betul. Bahkan saking sekarang semakin umumnya, orang-orang tuh makin spesifik aku lihatnya. Kemarin kayaknya aku pernah baca satu koran yang isinya mereka ngeliput tentang satu bisnis baru di Tokyo, kaitannya dia tuh kayak service call center gitu, tapi khusus buat entrepreneur, buat apa, pengusaha-pengusaha muda Jepang yang mengalami mental illness atau lagi depresi kayak gitu. Jadi itu kalau nggak salah didirikannya 2018, jadi kan baru 2 tahun terakhir ya. Jadi sekarang mereka memang udah semakin terspesifikasi kayak buat student, buat Ah, mahasiswa, kayak benar. buat entrepreneur aja, karena memang masalah-masalah yang dihadapin kan untuk setiap bidang, untuk setiap orang, untuk setiap targetnya itu pasti berbeda. Jadi mereka ya banyak banget deh sekarang di kita. Begitu. Jadi kita hari ini udah bahas lumayan banyak ya, Rin, tentang mental illness, mental health juga. Terus di episode kedepannya juga kita bakal ngebahas sekali lagi ya Iya, benar, tentang benar, benar. Jadi mungkin ada sesuatu yang pengen dispesify lagi nih menurut Tomodachi. Kayaknya nih asik deh dibahas khusus di satu episode. Nah mungkin bisa banget di kontak kita gitu ya, dikasih saran. Nanti kita di DM aja langsung, kayak mau ke podcast dari Tomodachi juga, ke DM kita kayak Nadira Sia sama Ardina Mulia langsung juga boleh. Gitu. betul. Jadi begitu obrolan kita hari ini, teman-teman semuanya. Semoga bisa menemani malam Sabtunya. Jumat malam kan ya kita upload. Malam Sabtunya. Boleh sambil didengerin sambil cuci piring atau sambil makan. Kalau misalkan kalian bisa tahan dengan suara kita berdua dan ocehan kita berdua. Dan Benar, benar. semoga teman bisa mengambil suatu manfaat dari podcast kita kali ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang lebih insya Allah bermanfaat, lebih fun juga. Just let us know kalian pengen mendengar apa dari apa sudut pandang kita berdua, ya Rin? Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya semuanya. Dadah. Yeay.